Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Haji, kita bertemu lagi. Pagi Pak. Dalam kegiatan pendampingan individu kedua. Tidak terasa waktu, kita sudah bertemu lagi selama lebih kurang 3 bulan ini. Kita sudah melaksanakan kegiatan IDP angkatan 5. Mudah-mudahan sudah banyak ilmunya yang sudah Bapak peroleh. Baik Pak Haji, kita akan melihat fokus dari pendampingan pada kegiatan pendampingan 2 ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi nanti Pak Haji akan ada sesi-sesi, yang pertama pendahuluan, yang kedua nanti sesi berikutnya refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, dan yang kedua adalah refleksi dari melihat perubahan daripada setelah Bapak mempelajari modul 11, 12, dan 13. Jadi nanti Bapak misalnya modul 11 itu apa, 12 apa, 13 apa gitu. Jadi sudah dibahas dengan fasilitator ini, untuk diskusikan, sedang membuat tugas-tugas di LMS. Nah itu nanti akan kita lihat bagaimana hasil daripada yang sudah Bapak peroleh tersebut. Dan nanti yang keempat adalah sesi keempat, rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah, karena itu sudah dibahas waktu kita pelaksanaan kegiatan loka karya orientasi, dan juga pada pendampingan 1 juga sudah pada loka karya 1 juga sudah diminta Bapak membuat komunitas praktisi. Nah ini nanti akan dibangkit, jangan sampai komunitas praktisi tidak ada. Jadi itu akan diperhatikan dan dipantau terus. Dan baru nanti kita istirahat sebentar sampai sekitar 30 menit, dan berikutnya adalah kita akan melihat Bapak berdiskusi dengan warga sekolah, yang daripada Bapak guru sekolah, terus Bapak ibu guru, dan juga tenaga pendidikan. Makin banyak yang hadir makin bagus gitu. Nah itu lebih kurang adalah 110 menit mulai dari awal sampai akhir. Usahakan Bapak istilahnya bisa memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak peroleh, termasuk istilahnya mungkin perubahan visi dan misi sekolah. Pada refleksi perubahan diri tentang lingkungan belajar sekolah ini akan kita bahas selama 15 menit Pak Haji. Nah kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani selama lebih kurang 2-3 bulan ini ya. Dukungan yang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta rekan sejawat kepada saya, tentunya dukungan yang penuh dengan motivasi Pak. Banyak semangat yang diberikan oleh teman-teman dan juga Bapak Kepala Sekolah, bahkan dukungan baik materi maupun secara psikologi itu selalu diberikan kepada saya. Ayo terus semangat dalam mengikuti program guru penggerak ini. Tinggal selangkah lagi bisa menyelesaikan program ini. Jadi motivasi yang terus-menerus diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah saya dan rekan sejawat. Dan juga membantu kegiatan seperti ini Pak. Ketika kemarin seperti pada saat implementasi budaya positif di sekolah, rekan-rekan sejawat sangat membantu saya, mensupport saya dalam kegiatan tersebut. Jadi sangat membantu lah teman-teman yang ada di sekolah ini. Mungkin seperti itu. Oh jadi Pak sekolah langsung memberikan semangat support begitu ya. Kira-kira seperti apa tuh konkretnya? Kita memberikan bimbingan saya. Ketika ada tugas-tugas yang saya tidak bisa, saya berkonsultasi, meminta arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga di situ beliau memberikan tanggapan atau ide-ide yang memang sejalan dengan materi yang saya pelajari, sehingga timbullah motivasi yang diberikan dari beliau, sehingga saya tetap semangat untuk melakukan. Jadi Bapak istilahnya tugas. Kadang-kadang istilahnya berdiskusi dengan beliau begitu ya, sehingga beliau istilahnya tahu apa sampai di mana perkembangan. Nah kalau teman sejawatnya kira-kira? Kalau teman sejawat sering saya berdiskusi tentang bagaimana memberikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita saling berdiskusi bagaimana sih cara mengajar yang bagus untuk anak-anak, bagaimana sih supaya materi kita bisa diterima oleh anak-anak. Di situ kita saling berdiskusi Pak, menemukan solusi terbaik untuk anak-anak kita di sekolah.
Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada sesi ketiga dari kegiatan kita ini tentang refleksi perubahan diri setelah Bapak belajar guru 1, 2, 1, 3. Nah, dalam kegiatan ini Pak Ari kita akan berbincang serta berdiskusi serta Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik untuk melakukan diskusi ini. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak pelajari pada modul 1, 2, 1, 3? Pada modul 1 yang saya pelajari yaitu tentang filosofi pendidikan guru belajar dewantara, yang tidak lain yaitu tentang memusatkan perhatian strategis dalam proses pembelajaran, dan kita sebagai guru harus menjadi penuntun bagi murid-murid kita supaya murid-murid kita bisa difasilitasi dari segi belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai tersebut itu banyak, ada nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, terus juga yang lainnya itu membuat peran guru sangat penting untuk murid-murid, karena memang dari nilai dan peran guru penggerak ini bisa memberikan suatu perubahan baik dalam proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga bisa diterima dengan murid-murid yang sekarang ini. Kemudian modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini saya mempelajari bagaimana cara merumuskan sebuah visi yang berpusat pada murid, dan bagaimana tahapan-tahapan yang harus saya lakukan mulai dari di situ saya belajar tentang tahapan bagja, Pak. Nah, di situ langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah visi atau sebuah prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi artinya Bapak pada modul 1 itu tentang filosofi pendidikan dewantara gitu ya. Jadi Bapak istilahnya sudah nanti akan mengimplementasi dan sebagainya itu dalam kegiatan di dalam kelas gitu. Dan yang kedua Bapak juga terus mempelajari misi dan peran guru penggerak. Jadi kalau misalnya ada berapa misi itu? Misi. Visinya ada 5 ya. Jadi misi guru penggerak itu apa kan? Mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan komitmen. Jadi artinya pada saat kita sudah menguasai semua ini dan komitmennya tinggi, itu nanti itu akan ada perubahan dalam diri Bapak. Apalagi nanti kalau perannya tidak akan susah lagi kita jalankan ini. Apalagi tadi sudah sesi 1 Bapak sudah menyampaikan bahwa teman-teman guru istilahnya sudah mulai tertarik untuk bertanya kepada Bapak, itu artinya sudah ada mulai perubahan yang mereka rasakan terhadap kegiatan CGP ini. Pak Ari mungkin sudah memiliki pengalaman dalam merintis tervisi di sekolah atau di lingkungan bagaimana? Bisa Bapak ceritakan? Ya Pak, pernah saya dengan Ibu Ari berkolaborasi ingin merintis sebuah komunitas praktisi bernama MATEK. Artinya MATEK itu kepanjangannya Mangga Besar Teknologi. Mangga Besar Teknologi. Nah, komunitas itu bertujuan untuk mengembangkan potensi Bapak Ibu guru di sekolah kami untuk memanfaatkan alat-alat teknologi supaya nantinya bisa membuat proses pembelajaran di sekolah untuk murid itu makin inovatif dan kreatif, berupa bentuk editan video atau video animasi, materi-materi yang bisa disajikan dengan berbasis online, itu yang kita akan buat. Rencananya seperti itu. Itu sesuai dengan bidang masing-masing gitu atau sama semua gitu? Sama Pak, jadi kita menggali potensi guru-guru di sekolah kami supaya bisa membuka mata untuk bisa menggunakan alat teknologi. Mereka berbagai macam latar belakang begitu ya? Jadi artinya sudah ada anggota itu? Sudah mau dibentuk, rencana dibentuk. Berapa orang ya? 5-10. Belum ada orangnya? Belum ada anggota begitu? Anggotanya guru Mangga Besar 11 Pak. Itu di mana? Di lingkungan atau di sekolah itu? Di sekolah. Di sekolah?
Oh, jadi artinya Bapak sudah punya pengalaman itu ya. Baik Pak Ari, dari pengalaman Bapak itu, capaian kegiatan yang sesuai dengan harapan dan tujuannya. Apa kira-kira yang menjadi capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan daripada Bapak membuat komunitas praktis? Capaian dan harapannya tentunya ingin memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif sehingga nantinya semua guru di sekolah kami dapat memberikan pembelajaran itu kepada murid-murid kita. Tentunya nggak jauh dari materi-materi yang memang bermuara kepada profil pelajaran Pancasila. Di awal akan saya bahas yaitu terkait visi ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa itu visi, bagaimana merumuskan visi, bagaimana menjalankan sebuah visi, bagaimana menjaga komitmen bahwa visi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa teori atau sumber yang saya dapat dari buku maupun internet terkait visi. Bahwa visi merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan, impian, dan cita-cita. Yang kedua, visi merupakan suatu tulisan dalam singkat yang di dalamnya ada pernyataan jelas dan menjadi penunjuk arah. Kemudian, visi juga akan mempengaruhi tentang perubahan yang sedang kamu upayakan atau kita upayakan. Sebuah visi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tentunya apakah dari teori yang saya dapat ini sepemahaman dengan pemikiran Bapak Ibu tentang visi? Mempunyai impian murid yang seperti apa? Apa Bu? Murid yang aktif. Murid yang aktif. Kreatif. Enggak diam ya maksudnya. Dia mengikuti apa yang memahami apa yang dipelajari di kelas, gitu kan. Sehingga dia mau nggak mau dia aktif. Gitu. Dengan dia paham berarti kan dia aktif. Dan kalau dari Bapak murid yang aktif ketika mengikuti sebuah pelajaran, tentunya dari aktifnya tersebut bisa menumbuhkan tingkat kreativitasnya ya Bu ya. Kemudian juga pastinya murid tersebut sudah pasti fokus karena memang menyukai atau memahami pelajaran yang sedang dia belajar. Dan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada apa Pak Isan? Kalau saya kayaknya hampir sama kayak Pak Haji, berakhlak dan beradab. Karena yang saya pernah dengar itu kan kalau nggak salah adab itu kan di atas ilmu ya Pak Haji ya. Iya, bagaimana kalau misalkan dia mau belajar tapi anaknya kurang berakhlak, anaknya suka ngebantah atau ngelawan gitu kan. Kalau misalkan ilmu nih yang saya tahu itu mengalir seperti air gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa tinggi terhadap guru, ya kan maaf gurunya ini orang biasa, malah saya jadinya kan nggak nyampe ilmunya. Kalau misalkan kita udah respect nih, anak kita bagus, anak kita bagus, Pak Haji ngajarnya enak nih, dengerin lah, kan jadinya bakalan nyampe gitu ke kita materi-materi. Kalau saya sih gitu Pak Haji. Lebih ke adab ya Pak Isan ya? Iya. Baik, karena memang adab ini ya perlu dimiliki bahwa murid tersebut supaya tidak semena-mena terhadap kita. Kita bisa mengajarkan tersebut. Itulah impiannya Pak Iksan. Mungkin dari yang lain gitu, Pak Udi, Bu Dewi, Bu Rahma, Bu Suci, Bu Ari, Pak Agus, pemikiran seperti apa? Kalau saya sih memimpikan murid-murid itu yang peduli. Peduli ya? Ya. Jadi peduli itu kan maknanya luas ya. Peduli itu pertama bisa kepada diri sendiri. Ya, diri sendiri. Kalau tidak memperdulikan diri sendiri mungkin ya seenaknya juga untuk diri sendiri, ya kan, baik itu tampilan di dalam luarnya atau di dalamnya seenaknya. Ada tugas dari Bapak Ibu guru juga saja ya teman misalkan gitu ya, peduli. Dan berikutnya mungkin peduli kepada sesama. Di kelas itu kan mungkin ya ini yang harus kita benar-benar lagi juga kita harus fokuskan. Takutnya kalau anak-anak nggak peduli pada temennya, jadinya adalah bisa pembulian, memojokkan teman-teman yang mungkin mempunyai kekurangan, ya kan. Harusnya kan kalau peduli, teman kita ini punya kekurangan nih,
harus digimanain, tetap kita rangkul, tetap diajak oleh ayo jangan begitu, harus begini. Itu sebenarnya susah itu, ya kan? Yang berikutnya juga peduli juga lingkungan pastinya, ya kan? Lingkungan itu baik itu kebersihannya, baik itu kerapiannya, atau tentang sopan santun kepada guru dan juga tamu itu peduli. Berat sih, cuman pasti bisa jika kita bersama-sama. Itu, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Terus saya Pak, Oh boleh Bu Cici, boleh sampaikan saya seperti yang apa? menginginkan anak-anak itu saya singkat sakit, sakit, Oh, sakit, singkatan gitu. sakit, SA. S-A-K-I-T, S-nya soleh soleha, Oh ya. A-nya aktif, H-nya kreatif, I-nya inovatif, T-nya terampil. Bisa. Jadi seperti bangga tuh ya, ada singkatannya ya. Iya. Soleha, aktif, kreatif, Inovatif dan inovatif dan terampil. dan terampil. pengennya apa sih Jadi mandiri. jadi anak itu tahu akan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya apa. Kalau ada tugas dari guru ya, oh ya saya harus belajar, saya harus mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah. Walaupun ya dengan arahan orang tua, tapi punya itu Tanggung jawab ya. tanggung jawab sendiri. Jadi ada lagi bagus, Bu Rahman, Bu Ari, Makanya takwa. takwa. Kalau takwa itu ya anak yang patuh dengan perintah Allah dan menjauhi Allah, sehingga anak itu berbuat fungsi kepada Allah sangat takut gitu. Jadi dia tuh walaupun anak berbicara dia ingat bahwa Allah ada di sebelah. Jangan selalu jujur ya Bu ya buat kita ya. Coba sehat. Mungkin dari Pak Agus, Bu Ari, mau mendidikan murid yang seperti apa? Yang ganteng, yang bersih, hanya sebuah impian ya kita hanya berdiskusi aja yang nantinya bisa kita kembangkan lagi mungkin setelah ini. Ini hanyalah sebuah pertanyaan pemantik untuk membuat sebuah jawaban-jawaban ini yang bisa kita rangkum menjadi sebuah visi. Mari Pak Agus ada tanggapan terkait pertanyaan nomor 1? Kalau langsung ke nomor 2 boleh Pak? Boleh langsung ataupun ke nomor 6 Oh, boleh. ya. Saya coba Pak Haji, izin. Kita percaya bahwa murid adalah kepercayaan kita adalah murid adalah sosok individu yang unik, individu yang beragam, terlahir dengan kodratnya masing-masing, sebagaimana dengan pemikiran KHD, kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita sebagai pendidik di sekolah harus menemukan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya untuk menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang nantinya mereka akan hidup di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Haji, bahwa murid adalah individu yang unik. Karakternya beragam Bu ya. Iya. Betul sekali. Dan boleh nomor 3, siapa yang jawab 3, 4, 5, 6 di sekolah kita mengutamakan apa? Ayo. Di sekolah kita mengutamakan, kalau yang di bayangan saya, sekolah itu mengutamakan pendidikan karakter. Seperti yang tadi kita bahas bahwa karakter anak kan memang berbeda-beda. Namun kita bisa tumbuh kembangkan dari karakter yang baik atau potensi yang baik yang mereka punya, mungkin dari rasa pedulinya yang seperti tadi Pak Ud bilang, bahwa rasa peduli itu harus kita tanamkan supaya bisa peduli sama diri sendiri. Tentunya ketika sudah peduli sama diri sendiri, pastinya akan peduli dengan lingkungan ataupun sesama manusia. Dan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa tuh Bu? Kalau yang saya sadar betul bahwa pendidikan berpihak kepada murid. Jadi murid
yang saya harapkan ini murid saya tuh yakin bahwa pelajaran atau proses pembelajaran yang kita berikan itu berpihak kepada dia, jadi memfasilitasi apa yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kita punya keyakinan untuk mungkin membangun sekolah ini semakin berkembang, semakin maju dalam konteksnya mungkin prestasi atau budaya juga penting seperti yang tadi Pak Udi bilang, budaya positif seperti kita peduli sama lingkungan, budaya sopan santun ketika ada tamu yang datang kita harus mencoba menanamkan itu sebuah keyakinan juga yang nantinya bisa kita buat sebuah visi. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kalau yang saya pahami bahwa lagi-lagi kita bermuara ke profil pelajar Pancasila bahwa kurikulum Merdeka ini yang mengajarkan kita sebagai guru mengajarkan proses pembelajaran tentunya yang berpihak pada murid. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita ramu menjadi sebuah atau tertuang dalam sebuah visi. Nah, kemudian ini adalah visi SDM Mangga Besar 11 Maret. Nah, di sini ada sebuah perbedaan. Ada perubahan dari visi yang lama ke visi yang sekarang di kepemimpinan Bapak Udi Wicaksono Kurniawan MPD. Ini adalah sebuah terobosan baru yang Bapak Udi buat dan warga sekolah buat, bahwa mungkin dari sebelum-sebelumnya bukan berarti tidak bagus, namun akan lebih bagus lagi ketika kita mengidentifikasi apa sih potensinya, apa sih yang perlu kita gali, apa sih yang perlu kita kembangkan, perubahan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah inilah ketika kepemimpinan Pak Udi ini kita semua bisa bersama-sama membuat sebuah visi yang sudah berjalan beberapa bulan ini Pak, dan menurut saya alhamdulillahnya sukses. Dari visi yang tertuang ini sudah mencerminkan dalam kehidupan nyata ketika di lingkungan sekolah yang saya rasakan sendiri bahwa yang visi yang di tahun 2021-2022 ini berprestasi, kreativitas, menguasai impact dan berakhlak mulia. Kemudian visi yang di tahun 2022 dan 2023 terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, mandiri, berkebinekaan global, dan siap dalam teknologi. Tentunya saya rasa ini semua sudah tertuang dalam profil-profil pelajar Pancasila, dan bahkan yang tadi Bapak Ibu sebutkan ada divisi yang kita buat dan divisi yang Pak Udi dan kita jalankan bersama-sama di sekolah ini. Tentunya tadi Bu Dewi tentang kemandirian, ada tertuang di sini mandiri. Kemudian berakhlak mulia, beradab, punya adab, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, ada yang tadi disebutkan Pak Ihsan sama Bu Rahma. Kemudian terampil, ada juga yang tadi disebutkan Bu Suci. Di situ tertuang yang belum hanya berkebinekaan global, tapi kita sudah melaksanakan. Tanpa tertuang di sini mungkin kita mempunyai sebuah terobosan bahwa berkebinekaan global ini kan salah satu contohnya yaitu berbahasa asing. Bahasa asing internasional itu kan bahasa Inggris. Nah, kita sudah melakukan kegiatan itu seperti yang sudah berjalan Bu Popon ya. Kegiatan English Day yang dilakukan selama setiap satu pekan satu kali yang mengajarkan anak-anak untuk berbahasa Inggris. Nah, itu juga termasuk berwawasan global. Artinya nanti ketika anak-anak terjun ke dunia masyarakat, ke dunia pekerjaan, itu akan bagus sekali menjadi sebuah bekal untuk dirinya berkembang di masyarakat. Disinilah ada sebuah perbedaan. Tentunya perumusan kalimat ini saya setuju sekali. Bahkan yang saya pelajari di modul bersama fasilitator terkait perumusan sebuah visi, menuliskan sebuah visi ini perlu kata-kata yang kita kembali lagi menyemangati, menggambarkan sebuah impian. Nah, dilihat dari visi yang tahun 2021-2022
seakan-akan bukan yang tidak bagus, tapi tidak menggambarkan sebuah impian. Betul ya Bapak Ibu ya, bahwa ya, visi tadi itu kan menggambarkan sebuah impian, sebuah cita-cita, sebuah penunjuk arah. Namun di visi yang 2021 dan 2022 ini tidak menuangkan sebuah kalimat yang menggambarkan sebuah cita-cita atau keinginan. Namun adanya perubahan di 2022 dan 2023 ini menggunakan kalimat terwujudnya, dan saya ini setuju banget dengan visi yang dibuat ini, karena memang terwujudnya itu kan menggambarkan sebuah impian. Ketika saya mempunyai impian, saya ingin mewujudkan dengan apa? Ya terwujudnya kita akan melakukan sebuah perubahan, sebuah gebrakan baru, sebuah terobosan baru untuk mewujudkan impian yang kita punya. Tentunya dari visi tersebut melakukan sebuah perubahan. Nah pastinya saya juga ingin ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu bahwa apakah sudah baik visi yang sekarang yang kita punya. Kalau saya sendiri sudah sangat setuju, karena memang seperti visi yang saya punya menggunakan awalan kalimat terwujudnya, karena memang sebuah impian. Kemudian juga visi itu dibuat tidak luput fokusnya untuk murid. Nah di sini juga udah fokusnya untuk murid, karena memang visi yang dibuat ini sudah mengacu ke profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah Pak Haji, kita sudah masuk ke sesi terakhir pendampingan hari ini dalam kegiatan pendampingan kedua yang membahas topik perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tadi kita baru selesai melaksanakan diskusi visi dan prakata perubahan dari CGP. Alhamdulillah yang Bapak lihat adalah sangat baik, antusias. Warga sekolah maupun bapak sekolahnya semua terlibat. Mudah-mudahan ini adalah merupakan awal yang makin baik ke depan. Baik Pak Haji, pada bagian terakhir ini kita akan merefleksi diri, refleksi terhadap proses pendamping yang Bapak lakukan saat ini dari awal sampai terakhir tadi. Nah Pak Haji, menurut Bapak apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah mendapatkan proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Yang membuat menarik dalam pendampingan kali ini adalah proses diskusi Pak. Menurut saya menarik sekali karena terjadi komunikasi yang interaktif antara saya, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang lainnya terkait materi visi yang saya sampaikan. Di situ muncul ide ataupun gagasan baru yang nantinya menjadi sebuah perubahan pada visi yang sudah dilaksanakan tahun ini untuk perubahan di tahun berikutnya. Itulah hal-hal yang menurut saya menarik. Terima kasih Pak Haji, semoga Bapak makin menghayati bagaimana jadi seorang CGP. Bulan Desember jadi GPC-nya hilang, karena itu nanti prosesnya seperti itu. Nah, sekarang mulai dari loka karya 2 itu nanti sampai berikut sudah penilaian. Jadi tidak boleh sembarangan lagi Bapak itu karena akan dinilai. Kalau kita tidak aktif, ya udah tidak aktif. Nah, karena yang menilai bukan hanya Bapak, tapi ada 3 orang CGP. Dan kita nanti akan melakukan kegiatan sama dengan tempat yang kemarin. Tetapi cuma berbeda kelas kita ditambah 1 kelas lagi ada 3 orang PP-nya. Nah itu nanti Bapak juga akan membicarakan apa-apa yang sudah lakukan, nanti akan Bapak sampaikan di kemudian hari ya. Terima kasih atas perhatian, semoga Bapak makin baik dan makin hebat ke depan, selalu sehat dan dijaga. Amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.